Ajaran Tauhid ala Semar. Sedulur-sedulurku, pernahkah Anda menonton pertunjukan wayang? Apa yang bisa kita nikmati sekaligus diambil dari sesosok wayang yang notabene-nya hanya sebuah modifikasi dari kulit hewan tersebut? Jawabannya ternyata banyak sekali, tergantung dari mana kita mengambil titik koordinat untuk menikmati sekaligus mengapresiasi dan menginterpretasikan sosok wayang yang tersaji dalam pagelaran wayang tersebut. Nah, diakui atau tidak, dalang memegang kendali dari nilai seni dan keilmuan yang terkandung dari tutur tinular tersebut. Lakon wayang akan menjadi hidup jika sang dalang mampu membawa lakon wayang dengan baik dan menarik tentunya. Pada adegan peperangan misalnya, dalang harus mampu memiliki keterampilan sabetan yang cukup baik. Selain itu, dalang harus mampu memainkan adegan-adegan yang sesuai dengan pakemnya. Misalnya adegan wayang yang tengah gembira, maka sang dalang juga harus mampu menghadirkan ekspresi gembira. Begitu pula ketika dituntut untuk menghadirkan adegan-adegan sedih, seorang dalang juga harus mampu bersikap mancolo putro, mancolo putri agar penonton terbawa dan menghayati setiap lakon yang dimainkan. Keahlian sekaligus kelihayan dalang tidak berhenti atau cukup di situ saja. Kepintaran bersikap mancolo putro, mancolo putri dan harus didukung ilmu kebudayaan dan ketuhanan. Mengapa demikian? Karena dalam sejarah wewayangan, kisah wayang tidak terhenti pada nilai estetika, tetapi wayang merupakan media bagi masyarakat. Wayang bagi orang Jawa merupakan kompling religius mitologi, yakni yang menyatukan masyarakat Jawa secara menyeluruh, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Sedangkan word killer mengaitkan aspek-aspek tersebut direfleksikan ke dalam kehidupan sosial dan kedudukan relatif sosial. Kedua ilmuwan tersebut menemukan titik kesamaan terhadap wayang, yakni pentas wayang menyiratkan tata nilai yang menunjukkan upaya-upaya untuk mencapai keserasian hidup. Keadaan ideal yang wajib dipertahankan itu berupa keseimbangan tata tertib sosial yang digambarkan sebagai suatu masyarakat yang adil, tentrem, makmur, dan aman. Nilai ketuhanan, tauhid, yang tertanam di ruh masyarakat Jawa memang kebanyakan berasal dari nilai kebudayaan. Salah satunya adalah dari wayang. Peran wayang sebagai media penanaman ruh ketuhanan tidak lepas dari kecerdikan Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo yang metode dakwahnya lebih mengutamakan dengan nilai-nilai kultural masyarakat. Masyarakat Jawa yang masih mengagungkan nilai-nilai kultural akan lebih menerima nilai keagamaan jika penyampaiannya itu lebih bersifat halus, sesuai dengan psikologi masyarakat Jawa yang lebih mengedepankan kehalusan budi dibandingkan jika pengajaran itu disampaikan dengan cara-cara indoktrinisasi ekstrim. Pemahaman mengenai ketauhidan bagi masyarakat Jawa mungkin akan berbeda dengan pemahaman ketauhidan dari bangsa Timur Tengah. Hal ini dikarenakan adanya akulturasi budaya Jawa yang dahulunya lebih bersifat dinamisme dan animisme, dengan nilai ketuhanannya yang berasal dari Timur Tengah yang juga sudah diolah secara rasa maupun karsa oleh pendakwah yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sedangkan tauhid sendiri mempunyai arti yang sangat luas, dan untuk memudahkan pemahaman kita mengenal ilmu ketauhidan ini, tauhid diartikan sebagai sikap pengesaan terhadap keeksistensian Tuhan. Sifat keesaan ini menjadi penting bagi umat Islam dan menjadi identitas sekaligus pembeda dengan agama-agama lain. Bertauhid dalam agama Islam tidak sekedar mempercayai akan adanya satu Tuhan, tetapi lebih dari itu. Pengesaan ini juga harus ada tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Manusia beragama setidaknya harus dapat menangkap dan meniru perilaku Tuhan seperti sifat Rahman dan Rahimnya. Masalah ketauhidan dalam masyarakat Jawa lebih condong ke arah masalah kemakrifatan, yakni memahami siapa dirinya serta siapa yang menciptakannya. Sangkan Paraning dumadi menjadi wilayah sentral yang sering menjadi kajian sekaligus menjadi tujuan manusia Jawa dalam mengilahkan Tuhan. Hubungan personal manusia Jawa dengan Tuhannya sepertinya lebih menarik untuk didalami dibanding mengkaji masalah syariatnya, sehingga tak ayal muncullah konsep manunggaling kawula Gusti, sebuah konsep penyatuan hamba dengan Tuhannya. Hal ini kemudian menginspirasi para wali songo bagaimana caranya agar konsep tersebut bisa diterima masyarakat dan tidak mengalami syok dalam beragama. Wayang adalah jawabannya. Dalam cerita wayang dengan lakon Bima Suci diceritakan bahwa setelah Bima bersatu dengan Dewa Ruci dan mendapat wejangan spiritual darinya, Bima segera mendirikan pertapaan Argakelasa dengan gelar Bima Suci atau Bima Paksa yang mengajarkan ilmu kesempurnaan hidup. Menurut salah seorang tokoh, Damarjati Supaja, serat Bima Suci menggambarkan pertemuan eksistensi dengan esensi yang juga dikenal sebagai keluruh sariro atau rajut, mencair dan melarut. Transformasi Bima menjadi Bima Suci atau pertemuan Bima dengan jati dirinya atau Dewa Ruci serupa dengan pertemuan antara Musa dan Khidir. Hasilnya adalah kesadaran kosmis, kesatuan lahir dan batin, awal dan akhir. Orang Jawa mengenal tokoh-tokoh wayang cukup familiar dan diantaranya yang paling favorit bahkan mempunyai nilai sakral adalah Semar. Semar menjadi tokoh utama dalam segala hal, baik sebagai tokoh yang berperan sebagai abdi, penasehat, kenegaraan maupun spiritual. Nah, dalam pewayangan diceritakan bahwa Semar tinggal di Karang Dempel. Maksudnya Semar selalu tinggal dan menyirami hati setiap hati manusia yang gersang, gelisah dan jauh dari Tuhan, sehingga bisa dikatakan bahwa Semar selalu hadir dan menyantuni orang miskin atau kekurangan kebutuhan rohaninya. Selain itu, Semar juga diperintahkan untuk menjaga hati manusia-manusia suci agar tidak terkontaminasi oleh sifat dan nafsu syaitaniyah. Karena itu dalam pewayangan dikatakan bahwa ia diperintahkan untuk menguasai alam sunyaruri atau alam kosong dan tidak diperkenankan menguasai manusia di alam dunia. Maksudnya dari alam kosong adalah alam yang kosong dari cahaya ilahi yang kemudian Semar diperintahkan untuk mengisi alam kosong tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan rohani yang berguna bagi manusia. Sosok Semar hadir untuk menegaskan mengenai arti pentingnya peran agama dalam kehidupan. Agama berperan menyadarkan manusia dan membawa mereka menuju cahaya. Sosok Semar juga merupakan simbol Al-Quran sebagai kalam ilah yang sangat penting, yang di dalamnya memiliki beberapa tujuan mendasar, seperti membersihkan akal dan menyucikan jiwa dari segala bentuk syirik, lalu menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu menciptakan persatuan dan kesatuan alam, baik alam fisik dengan metafisik, dan masih banyak lagi tujuan yang dibawa oleh sosok Semar dalam pentas pewayangan. Dari sosok Punokawan, baik fisik maupun kehidupan kesehariannya, terkandung pancaran nilai-nilai ketasawufan. Dalam Islam, aspek tasawuf dipercaya dapat membawa manusia lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pencapaiannya, manusia harus menempuh makomat kesufian yang tercermin dari Semar. Semar setidaknya memiliki sifat wijoyo, bijaksana dalam berbakti kepada negara, mantriwiro, dengan senang hati berbakti kepada negara, wicaksonomoyo, bijaksana dalam berbicara dan bertindak, matangwan, dikasihi dan dicintai rakyat, satyo bakti Prabu, setia kepada negara dan raja, wakniwak, tidak berpura-pura, sahuran pasaman, sabar dan sareh, tidak gugup dalam hati, birut saha, jujur, teliti, sungguh-sungguh dan setia, tan lelono, baik budi dan mengendalikan panca indera, diwi yacito, menghilangkan kepentingan pribadi, masisi samasto buwono, memperjuangkan kesempurnaan diri dan kesejahteraan dunia, dan masih banyak sifat Punokawan yang mengarah kepada konsep hidup ala sufi. Nah, demikianlah sedulur-sedulurku mengenai
wacana ajaran Tauhid ala Semar. Semoga berkenan dan semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk bisa sedulur-sedulurku meninggalkan jejak-jejak di kolom komentar. Matur sembah nuwun, mugi rahayu, sakum dumadi.